Nah, mudah-mudahan ya satu ayat dari surat Al-Isra ini bisa memberikan pelajaran buat kita nih. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, cara berbuat baiknya adalah apa? Yang pertama, mendoakan, kirimin Fatihah. Terus setiap habis sholat kita kirimin Fatihah. Kan Hayya 'alal falah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhir-akhir ini begitu banyak berita-berita yang nggak enak kita dengar, utamanya tentang musibah yang menimpa seluruh dunia, ya, COVID-19. Jadi nggak kelihatan, tapi yang mati banyak. Iya, nggak kelihatan, yang mati banyak. Kita mau menyanggah bagaimana itu juga emang nggak kelihatan, gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim terlalu nggak percaya juga nggak boleh, terlalu berani juga nggak boleh. Jadi kita harus tawasul, tengah-tengah. Artinya protokol kesehatan tetap harus kita jaga jarak, pakai masker, ya, itu namanya protokol kesehatan. Kalau sudah ikhtiar, kita udah sering cuci tangan, kemudian udah jaga jarak, udah pakai masker, masih kena juga, nah itu namanya sudah takdir Allah. Ya, oleh karenanya ya itu harus kita imani, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada siang hari ini akan dikaji sedikit tentang surat Al-Isra ayat 23. Semalam itu saya ngisi kajian, kemudian saya di WA sama pengurusnya, Pak Ustadz tolong sampaikan bagaimana cara berbakti pada orang tua. Sebenarnya emang ada apa? Ya, ternyata anak-anaknya kurang perhatian sama orang tuanya. Ayo sudahlah, jadi saya bawakan surat Al-Isra ayat 23. Padahal itu acara ngejuari orang tua. Ya, ngejuari orang tuanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, qada itu artinya memerintahkan. Allah memerintahkan kepada kita alla ta'budu illa iyyahu, jangan menyembah selain kepada Allah. Nah, ini urusan tauhid. Kalau Gus Baha bilang begini, urusan tauhid itu kadang suka nggak adil. Misalnya orang desa kemana-mana kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Kemana-mana kalau nggak pakai cincin nggak nyaman, gitu ya. Itu dibilang sirik. Tapi kalau orang kota kemana-mana nggak bawa HP, nggak bawa ATM, itu was-was. Tapi itu nggak dibilang sirik. Gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah ta'budu illa iyyahu itu tergantung dari manusianya. Ya. Ya, kalau kita ke tempat arisan, misalnya cincinnya ketinggalan di rumah, ya, tiba-tiba merasa was-was. Ya, atau misalnya kerisnya ketinggalan, itu merasa was-was. Ya, itu kembali lagi kepada hati. Bagaimana kita mengimani atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu semurni-murninya. Ya, karena banyak orang sholat ya sholat, tapi tetap musyrik.
Sholat ya sholat, tapi tetap musyrik, tetap percaya pada hal-hal yang berbau klinik misalnya. Ya. Itu. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kita gantungkan kehidupan kita ini hanya kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surat Tabarok, surat Al-Mulk. Mudah-mudahan yang hafal surat Al-Mulk ini selamat dari azab neraka. Ya, ada satu hadis yang masyhur itu, siapa yang hafal surat Al-Mulk tidak, badannya nggak akan kena api neraka. Mudah-mudahan kita hafal. Mau ayat, mau 2 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa dan seterusnya. Jadi hafal, mudah-mudahan kita hafal. Tabarok kita hafal, surat Al-Kahfi kita hafal, paling enggak ayat 1 sampai 10. Surat Yasin kita hafal, supaya nanti begitu masuk kuburan kita bawa hafalan dulu. Ya kalau dari Al-Hakumut sampai Anas mah kita hafal semuanya. Al-Hakumut Takasur sampai Qul a'udzu birabbinas. Karena itu imam tarawih syaratnya apa itu? Ya, urutan-urutannya itu kita hafal. Jadi begitu masuk kuburan ada apalan yang kita bawa. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita nggak mendapatkan azab kubur. Itu ya. Itu mana illa iyahu. Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan menggantungkan apapun kecuali kepada Allah. Bahwa hidup dan mati kita ini hanya kepada Allah. Sebelum corona ada yang mati nggak? Banyak. Ya. Sekarang corona ada yang mati nggak? Ya ada. Ada yang sembuh? Banyak. Ya. Kenapa mereka bisa sembuh? Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa mereka bisa mati? Allah lah yang mematikan. Ini mana alladzi khalaqal mauta, bahwa mati itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Ada orang yang belum ajalnya, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaq. Ajal itu kan waktu, masa. Ada orang yang begitu secara medis divonis sudah mati, maka detak jantungnya di depan monitor itu udah gak bisa. Tapi apa dokter pakai apa itu? Pakai kejut gitu kan? Pakai kejutan gitu. Ya. Begitu dikejutkan, itu jantungnya bergerak lagi, hidup lagi. Kenapa dia bisa hidup lagi? Belum ajar. Belum ajar. Belum ajar. Ada orang yang sehat, ya, segar bugar, bahkan kita nggak percaya. Tadi barusan ngobrol sama saya, gitu ya. Tapi mati, nggak pakai sakit lagi. Ini namanya sudah ajalnya. Kemarin pelawak Tesi itu minum apa waktu ketangkap sabu-sabu? Minum cairan apa itu buat ngepel. Ya, kan karbol itu di minuman, pingsan. Merawat, enggak mati. Kenapa enggak mati? Sampai sekarang hidup lagi masih bisa melawak. Belum ajalnya. Belum ajalnya. Mbah Marijan yang nunggu gunung. Itu kan berapa kali letusan enggak mati. Kenapa? Karena emang belum ajalnya. Tapi akhirnya kan ketemu juga ajal. Ajalnya di gunung juga. Iya, ajalnya di gunung juga. Nah itu, inilah ketentuan Allah. Inilah situasi yang seperti ini harus kita imani bahwa kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah. Tapi jangan begini juga, dia diri di tengah jalan, banyak mobil di situ kan, dengan keyakinan dia kalau misalnya belum ditakdirkan mati ya kagak bakalan mati. Jalanan. Tapi tidur di rel kereta api. Ya itu namanya nyamperin ajalnya. Nah dia jangan begitu juga. Ya maksudnya jangan begitu. Kayak begini kan kita ikhtiar. Ya protokol kesehatan. Udah setelah kita ikhtiar baru kita serahkan kepada Allah. Inilah makna illa iyyahu. Wa bil walidaini ihsanan. Kemudian yang kedua, berbuat baik pada kedua orang
tua. Perintah tidak berbuat syirik dengan berbuat baik pada orang tua ini digandengkan. Para ulama sepakat bahwa wajibnya beribadah kepada Allah dengan wajibnya berbakti kepada orang tua itu porsinya sama. Artinya apa hadirin? Percuma kita rajin sholat tapi sama orang tua tidak berbuat baik. Atau misalnya kita berbuat baik pada orang tua tapi tidak sholat, itu sama. Jadi dua-dua perintah ini, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, memiliki porsi yang sama. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Seandainya keduanya itu atau salah satu daripada keduanya atau keduanya itu beranjak tua, ya kibaro itu tua, beranjak usia lanjut, ya kayak nenek kita ini usianya berapa? 90. 19 kali. Ya. Ini termasuk khairun nas. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu orang yang usianya panjang, ibadahnya bagus. Ini sebaik-baiknya manusia. Sejelek-jeleknya manusia itu orang yang usianya makin lanjut, makin malas ibadah. Kalau nenek kita kan makin rajin ibadahnya. Ya, ibadahnya rajin. Ya, silaturahmi rajin. Ini kan khair, jalan-jalannya rajin. Pokoknya hidupnya udah happy aja. Ya, udah senang aja dah. Maka akan panjang usianya. Khairun nas, ini sabda Rasul. Itulah manusia yang paling terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahumā uffin, maka jangan berkata-kata pada keduanya itu uffin. Uffin itu perkataan yang paling rendah. Ya, apa misalnya ya apa aja yang menyakiti hati orang tua, jangan sampai terucap dari mulut kita. Ya, perkataan yang menyakiti orang tua kita, misalnya gitu ya. Makanya kemarin kita miris sekali ketika melihat berita di TV itu ada anak yang ngelaporin orang tuanya ke polisi gara-gara yang jual motor dia. Di mana itu? Di NTB ya? Di Lombok. Jadi ibunya dilaporin polisi gara-gara jual motor anaknya. Satu-satunya warisan dari bapaknya. Kemudian polisinya bilang saya nggak akan proses kasusnya ini. Kamu harus minta maaf sama ibumu. Dibeli sama polisi dikasih ya. duitnya. Karena kalau tanpa ibumu kamu nggak bakalan ada. Ya, makanya ini luar biasa kan jadi viral tuh. Jadi viral bahwa berapapun yang kita berikan kepada orang tua kita nggak bakalan bisa menebus jasa-jasa orang tua kita. Bahkan Uwais Al-Qarni itu ketika dia latihan bawa beban batu ke gunung, ya kemudian balik lagi, balik lagi. Kata orang sekitarnya kan orang gila kali itu, dia bawa batu. Ternyata dia latihan pengen bawa ibunya berangkat haji sambil digendong. Dulu kan nggak ada pesawat, itu digendong tuh ibu. Itu saking dia pengen berbakti kepada orang tuanya. Sahabat Rasul yang hidup sejaman Rasul tapi tidak pernah melihat wajah Rasul. Kenapa dia tidak pernah melihat wajah Rasul? Karena sibuk ngurusin ibunya. Sehingga Rasul cerita depan para sahabat bahwa salah satu calon penghuni surga adalah Uwais Al-Qarni. Itu sahabat pada bingung yang mana orangnya. Kayaknya nggak pernah datang ke majelis taklim, nggak pernah datang arisan. Ya, taunya lagi ngurusin maknya. Itu pahalanya lebih besar, lebih besar gara-gara ngurusin maknya. Walatan haruma wa kullahuma qaulan karima. Jangan membentak keduanya dan berbicara di hadapan kedua itu dengan qaulan karima, dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik saja bisa menenangkan hati orang tua kita. Nah, mudah-mudahan ya satu ayat dari surat Al-Isra ini bisa memberikan pelajaran buat kita nih. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, cara berbuat baiknya adalah apa? Yang pertama, mendoakan, kirimin Fatihah. Terus setiap habis sholat kita kirimin Fatihah.
Kan ada kajian waktu itu yang bilang begini, dosa hukumnya anak yang doain orang tuanya cuma 5 kali sehari. Mana ada dosa? Doain orang tua masa dosa? Ya ini kajiannya kelewatan menurut saya. Ya jadi doain tuh orang tua minimal selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua wal istighfaru lahum, beristighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Yang ketiga bersedekah atas nama orang tua kita. Jalan masjid Fathul Khoir, ini saya nyumbang buat orang apa? Miftahul Khoir. Saya nyumbang pahalanya buat orang tua. Apa orang tua kita doang yang dapat pahala? Anaknya juga dapat. Tapi dia khususkan ini buat berbakti kepada orang tuanya yang nggak ada. Itu pahala ngalir ke orang tua. Ya, makanya kita ini mumpung orang tua kita masih ada, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati orang tua kita. Yang sudah tidak ada, ya maka kita doakan, kita sedekahkan buat orang tua kita supaya terus rahmat Allah mengalir kepada orang tua kita. Nanti buat apa ya? Buat kita juga, kan kita punya anak. Ya, kita punya anak nggak? Kita punya anak. Kalau pengen anak kita berbakti pada kita, maka kita harus berbakti pada orang tua kita. Jadi kalau kita berbakti pada orang tua kita, insya Allah anak keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Amin ya robbal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.